Tidak ada yang seheboh Wahyu yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka, namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya, sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, suatu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun motor Wahyu benar-benar mereka betulkan dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting di jalan setapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor, sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak. Mereka khawatir berdiri menunggu di teras rumah. "Dari mana sih kok lama sekali?" kata Ayu. "Dari kota, belanja keperluan kita." Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa, kadang Nur memang seperti ini. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tak lagi mau membicarakan itu. Sekarang dia sedikit menjauhi Widya, dan ia merasakan itu sangat terasa. Di suasana tegang itu, hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. "Sudahlah, kok canggung gini?" Bima menggandeng Widya, menyuruhnya masuk rumah. "Kamu pasti capek kan?" Tidak beberapa lama, Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah tanpa membuang waktu. Alih-alih ia istirahat, Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan atas insiden motor sampai dibantu orang kampung. Tidak lupa, ia bercerita tentang penari yang ia temui. Kecantikannya ia ceritakan semua. Bukan sambutan yang Wahyu dapat, tapi tatapan kebingunganlah yang pertama Wahyu lihat. "Tidak ada desa lagi di sini," kata Bima. Wahyu yang mendengar itu tidak terima. "Tahu dari mana kamu? Aku sudah sering ke Kotayu. Prokerku berhubungan sama program hasil alam. Jadi sering ikut ke kota sama orang sini. Sampai sekarang aku belum nemuin satu lagi kampung di dekat sini." "Bicara apa nih Bu?" kata Wahyu geram. "Mas, memang gak ada lagi desa di sini. Kan sudah pernah dibahas dulu. Kalian kalau gak percaya tak kasih bukti kalau ada desa lain di sekitar sini." Widya yang sedari tadi diam tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. "Tanya sama Widya kalau tidak percaya." Widya masih diam lama, sementara yang lain menunggu Widya berbicara. Hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang ia cicipi. Rasanya sama persis. Karena tidak sabar, Wahyu membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temuin, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu, semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu. Berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu. Namun, bila mengingat bagaimana kepala-kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya.
Widya hanya mengulang kalimat Mbah Buyut. Jangan menolak pemberian tuan rumah. Sejatinya Wahyu dan Widya sudah benar. Meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala atau bencana bagi mereka. Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal. Ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Malam itu, Widya baru saja selesai melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap, Widya menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah, entah mencicil laporan proker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu petromak yang seharusnya menyala di depan rumah mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam, dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. Wis biasa, batin Widya memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun tempo hari mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah membuat Widya kadang tidak tenang, dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja apa yang Widya alami, apakah juga mereka alami? Hanya saja mereka menutupi dan lebih memilih diam. Kini Widya sudah ada di depan pintu, mengetuknya, mengucap salam, dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah tempat biasa Ayu di sana menulis laporan. Sayangnya tidak ada Ayu di sana, hanya ruangan kosong. Di teras rumah pun sama. Seharusnya Wahyu dan Anto ada di sana sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini, ditemani asap rokok dari mulut mereka, atau suara Nuri yang sedang mengaji, dan Bima yang entah apa yang ia lakukan selama tinggal di rumah ini. Hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang, sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga? Entahlah, Widya bersiap masuk ke kamar saat sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul. Perasaan seolah ada yang mengawasi entah dari mana dan menimbulkan rasa berdebar di dada. Ketika suara tawa ringkih terdengar dari dapur rumah, saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana, sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menyibak diri, ia melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu. Matanya menatap lurus tempat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukena putihnya, seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenahnya. Hanya saja kenapa ia duduk diam seperti itu? Nur, ngapain? Kata Widya. Nur masih diam, matanya seperti mata orang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk itu. Seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik mendekatinya. Widya menggoyang badannya, namun Nur tidak bergeming. Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. Cah Ayu,
Hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suaranya itu bukan suara Nur. Suaranya menyerupai wanita usur, melengking membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. Betah tinggal di sini. Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkannya pada neneknya sendiri, benar-benar melengking. Gimana anak cantik, sudah kenal sama penunggu di sini? Widya mulai menangis. Loh, anak cantik gak boleh menangis. Matanya masih melotot. Pergelangan tangan Widya dicengkeram dengan kuku jari Nur. Anak ganteng itu saja sudah kenal sama dia. Nur, ucap Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. Sadar Nur, sadar. Nur tertawa semakin kencang. Tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam takut. Kamu gak ngerti siapa aku. Kamu pikir kalau tidak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucuku. Aku yang selama ini sudah menjaganya, tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku, mengerti? Mencelakai bagaimana? Anak cantik, satu dari temanmu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semuanya akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka, jika dibiarkan semuanya akan kena batunya di desa ini. Setelah mengatakan itu, Nur teriak keras sekali, lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur. Mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pesantren kalau sudah kuduk menikmati sholatnya, biasanya sampai ketiduran. Entah apa yang Widya pikirkan sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang Nur paling tidak sukai. Sejak kapan bisa lihat begituan? Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau cerita. Sampai ketika Widya menungguinya, Nur mengatakannya sejak pesantren ia bisa melihatnya. Karena memang harus, gaib itu ada, kata Nur. Sebenarnya tiap orang ada yang jaga, jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma mengikuti, ada yang cuma numpang lewat. Kamu ada yang jaga? Tanya Widya. Katanya ada, ucap Nur. Suaranya pelan seperti tidak mau menjawab. Kok katanya? Aku belum pernah melihatnya langsung. Aku dikasih tahu temanku sebelum keluar dari pesantren. Katanya wujudnya menyerupai nenekku. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal lain. 23 hari sudah dilalui. Setiap hari perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya, mulai tidak datang satu persatu. Kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah suatu hari Widya mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersih keras itu mitos tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut warga. Namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar.
sinden kembar. Widya selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi broker adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal, namun seperti ada yang ganjil. Malam itu Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu broker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam, sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga Widya ingat yang dikatakan Wahyu. Setiap malam Bima pergi keluar rumah, entah apa yang dilakukannya. Widya sengaja begadang hanya untuk memastikan, dan ternyata benar, malam itu Bima pergi keluar rumah. Widya masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anto. Yang pertama Widya lakukan membangunkan Wahyu, meski enggan. Widya terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Wahyu hanya menatap Widya keheranan. Aku kan sudah pernah bilang, Jing. Lah iya, makanya ayo kita ikuti. Kemana anak itu? Buat apa? Palingan dia ke rumah Prabu memperbaiki tong sampahnya yang dari bambu. Ya sudah, terserah. Widya keluar dari kamar itu, kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius sama kayak Nur, karena mereka memang sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering cerita kalau kadang dia memergoki Bima onani di dalam kamar, dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu ada suara perempuan. Widya tidak terima Bima dikatain itu oleh Anton. Widya pun bertanya dari mana dia tahu Bima onani. Kamu pikir saya gak tahu bagaimana cowok onani? Widya masih diam mendengarkan penjelasan Anton. Yang jadi masalahnya itu bukan Bima onani. Semua cowok pasti pernah, aku gak munafik. Masalahnya ada suara perempuannya. Ketika kutunggu siapa perempuan itu, kukira itu kamu, kalau Kak Ayu atau Nur. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar sama dia. Terus tanya Widya, suara siapa dong yang kudengar waktu itu? Masalahnya aku sudah sering dan selalu dengar suara itu. Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah. Dan malam itu ia melihat Bima berjalan jauh ke timur, arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Widya melihat Pak Talas seperti sebuah lorong panjang, hanya saja dindingnya adalah pepohonan besar dengan akar di sana-sini. Selain medan tanahnya yang menanjak, di depan Pak Tilas ada gapura kecil lengkap dengan kain merah dan hitam di sekelilingnya. Pak Prabu pernah bercerita kain hitam adalah nama adat untuk sebuah penanda seperti di pemakaman. Namun bukankah warna cerah lebih baik untuk menjadi sebuah penanda? Sebelum Widya tahu kebenaran dari warga yang bercerita bahwa hitam yang dimaksud adalah simbol alam lain. Hitam bukan untuk yang hidup, melainkan untuk tanda bagi mereka yang sudah mati. Mati, lalu apa maksud penanda warna merah? Konon dari seluruh tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa ini, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah. Apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik. Kakinya tidak berhenti mencari pijakan antara akar dan batu.
sembari tangannya mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin sekali, hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa Widya lihat. Butuh perjuangan keras untuk sampai. Ketika Widya sampai di puncak tapak tilas, Widya hanya melihat satu jalan setapak. Kelihatannya tidak terlalu curam, namun rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Di sana Widya merasakannya perasaan yang tidak enak dari tempat ini. Semakin kentara hal itu membuat Widya merinding. Jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu Widya. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang tidak tersentuh. Sangat mudah mengikuti Bima karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun setiap kali Widya berjalan, selalu saja dari balik semak atau rerumputan, seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti tidak berujung, namun bila kembali, Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu, ia hanya menggunakan sendal selop. Memang apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Ya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi. Semakin jauh, suaranya semakin jelas. Dan semakin jelas suaranya, semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendirian. Namun yang Widya temui adalah ujung tipak talas, yaitu sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhannya kecil tapi rimbun, samping kiri kanan sudah gak bisa dilewati, kecuali bila membawa parang, dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu, namun yang ini wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya sudah mengunyah daun itu dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang peluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu, Widya melihat jalan menurun. Pantas saja, ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi, jalan menurunnya ditutupi oleh banyak sekali tumbuhan peluntas. Saat Widya menuruninya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman peluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai seperti tempat ini penuh sesak, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya dia sendiri yang berjalan mendekati.
Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti, sunyi senyap, hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk tetap melihat, dan saat itu Widya mendengar seseorang menangis. Suaranya familiar seperti suara yang ia kenal, Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini, Ayu. Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini, sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini, jauh di atas yang lain, termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisannya, namun tak ada wujud dimanapun Widya mencari. Tetapi tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh di bawah sanggar ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima, diikuti suara perempuan mendesah sangat jelas. Namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat. Saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat, nasib baik Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana Widya menyaksikannya langsung. Bima sedang berendam di sinden kolam di sekitarnya. Ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya kaget. Dan parahnya Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu terdengar keras, lengkap dengan suara tertawa yang bersahut-sahutan. Dan Widya melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak, banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot, dari yang wajahnya separoh sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab seperti sudah menangis lama. Tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari tanpa tahu apa yang terjadi. Widya langsung lari melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak, Widya dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama, anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh. Terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung.
Widya di sini anaknya sudah kembali. Bingung, hampir warga berhamburan memeluk Widya. Kesini nak, kesini, kamu yang sabar ya. Kamu harus siap sama berita yang nanti kamu dengar. Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan nangis. Widya hanya gugup diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya. Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. Sudah dicari sampai ujung, gak taunya baru ketemu Mahrib anak ini. Aku sudah mikir buruk. Sehari semalam Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang, tidak habis pikir, seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik melihat Widya. Dari mana kamu nak? Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari menggiring Widya masuk ke rumah, Widya mendengar Nur menjerit menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terkujur. Tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih menyerupai kafan. Wahyu dan Anto menatap kaget saat Widya masuk. "Dari mana kamu, Wid?" ucap Nur yang langsung memeluk Widya. "Ada apa ini, Nur?" Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana, sampai Wahyu berdiri. "Ayu, Wid." Nur lihat Ayu tiba-tiba terkujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu, di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu, layaknya seseorang yang terserang epilepsi. Matanya kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan. Dari dapur Mbah Buyut keluar, ia melihat Widya, kemudian memanggilnya. "Sini nak, si Mbah baru saja selesai membuat kopi." Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di dapur. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya, "Koncomu wis kelewatan." "Bagaimana Mbah? Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan?" Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nih, diminum dulu." Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar, ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk seperti memastikan. "Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia, apalagi bangsa halus," kata Mbah Buyut sembari geleng kepala. "Paham nak?" Widya mengangguk. "Sinden yang kamu kerjakan itu kembar, satu di dekat sungai, satu yang kemarin malam kamu datangi. Tahu kegunaan sinden?" "Tidak tahu Mbah." "Sinden itu tempat mandinya para penari sebelum tampil. Nah, sinden yang di dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan, tapi sinden yang satunya tidak boleh didatangi apalagi dipakai kawin." Widya tahu siapa yang ada di sinden itu. Widya diam lama sebelum mengatakannya. "Ular Mbah." "Betul, yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima. Sama ular itu Mbah." Mbah Buyut mengangguk. "Itu Mbah yang kecolongan." Widya cuma dijadikan pengalih perhatian,
biar si Mbah ngawasi kamu. Tapi Mbah salah. Dari awal yang diincar sama Mbah Buyut diam lama, seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. Lalu bagaimana Mbah? Apa Ayu sama Bima bisa kembali? Esok-esok, kata Mbah Buyut. Bencananya diangkat, kata Widya bingung. Bima sama Ayu sudah kelewatan. Sekarang dia harus menanggung apa yang dia perbuat. Ayu sekarang harus menari mengelilingi hutan ini, tampil menari di setiap jengkal tanah ini. Bima, Mbah, Bima ya harus mengawini yang punya sinden. Badarawuhi Mbah. Mbah Buyut kaget. Oh begitu, sudah tahu namanya. Badarawuhi itu salah satunya yang jaga di wilayah ini. Tugasnya yang menari. Jadi bangsa lelembut suka melihat tarian dari Badarawuhi. Sekarang Ayu harus menggantikannya. Bima harus mengawini Badarawuhi, anaknya itu berwujud ular. Sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular. Salah temanmu sendiri, jadi sekarang mereka harus tanggung jawab. Badarawuhi itu ratunya ular, bangsa lelembut yang sudah tak terbendung kutukannya. Gak bisa ditolak apalagi sampai dibuang. Besok pagi biar tak coba ngomong baik-baik. Takutnya temanmu tidak bisa kembali hidup-hidup. Mbah Buyut pergi. Nur, Wahyu, dan Anton melihat Widya sendirian di dapur duduk sembari termenung. Bodoh, Bima sama Ayu itu anjing, kebanyakan ngentot. Kalimat itu yang mereka semua pikirkan malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih masalah ini sudah sampai ke pihak kampus, bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu, namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Soal mobil saya gak paham. Intinya mereka dijemput paksa. KKN mereka dicoret. Saya bakal lanjutin akhir ceritanya saja ya. Sama yang bersangkutan diselesaikan saja malam ini, biar saya bisa fokus kerja lagi. Tapi serius pingin lihat foto mereka. Saya cuma moto dari HP, karena fotonya dicetak di art paper dan saya cuma bisa bilang, Bima sama Ayu cantik dan ganteng memang. Karena itu saya berani gambarin fisiknya si Bima. Sebenarnya proses penjemputan gak semudah yang bakal saya tulis, karena pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar. Mereka tidak terima anaknya dibikin seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena, karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media nasional. Widya, Nur sampai harus mohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbah Buyut bisa saja palaknya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya bagaimana? Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritain oleh ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata, tapi setiap ditanya dia hanya diam, tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat.
abangnya merasa bersalah. Sampai hampir mau mengamuk di desa itu, namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Bima bagaimana? Meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, Bima berteriak ular, ular, ular. Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya dikebumikan. Orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sama pihak kampus, tapi akhirnya dicabut dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa lagi. Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi ke timur, apalagi desa yang jauh. Ada hal yang bikin saya rada susah gambarin adalah narasumber Widya disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya, dan saya harus ngatur ulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu, saya ingat tiap dia cerita, tangannya gugup seperti tidak mau mengulang peristiwa itu. Apapun itu, saya berharap cerita ini mengandung hikmah bagi kalian yang membacanya. Untuk peserta KKN-nya pun sebenarnya bukan 6 orang, tapi 14 orang. Saya perpendek untuk mempersingkat cerita beliau yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk kesalahan pengetikan dan bikin kentangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Memang benar, manusia itu merasa besar, padahal sesungguhnya ada kebesaran lain yang membuat manusia gak ada apa-apanya di balik kalimat kecil. Dimanapun kalian berada, junjung tata krama saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, dan senantiasa bersikap layaknya manusia yang beradab. Saya undur diri untuk waktu yang tidak ditentukan. Cerita ini diambil dari Twitter Simple Man. Wassalam.